Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di YouTube channel SMK Negeri 3 Maumere. Nah, hari ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang anti perundungan atau anti bullying yang biasa terjadi dalam lingkungan hidup sehari-hari. Eits, sebelum itu, kamu harus tahu dulu apa itu anti perundungan atau anti bullying. Jadi, anti perundungan atau anti bullying adalah sebuah sikap atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menghentikan tindakan perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti, menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang baik secara fisik, verbal, atau psikologis. Di SMK Negeri 3 Maumere sendiri sudah mempunyai komunitas anti perundungan atau duta bullying yang diambil 2 orangnya dari setiap kelas yang ada. Komunitas anti perundungan atau duta bullying ini sudah dimulai sejak 20 September 2022 dan berjalan hingga sekarang. Nah, adapun pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama, korban. Korban adalah orang yang menjadi sasaran dari tindakan bullying. Korban bullying dapat mengalami berbagai dampak negatif seperti depresi, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, dan bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Yang kedua, pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan bullying terhadap korban. Pelaku bullying bisa berupa 1 orang atau lebih. Pelaku bullying ini dapat merugikan korban secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, saksi. Saksi adalah seseorang atau sekelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya bullying. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus perundungan atau bullying. Nah, biasanya teman-teman di sini kadang lihat kakak kelas mungkin ada bully dia punya teman, itu kalian takut untuk mau kasih tahu, untuk mau apa dia kakak kelas, jangan sampai selanjutnya saya yang jadi korban, jangan sampai ujung-ujungnya nanti dia bully saya. Kalian biasanya takut atau apa begitu. Itu saksi itu biasanya dia tuh diam saja, dia hanya nanti bukan keputusan, bukan masalah jalan begitu. Ya, tapi contoh bagus tuh kita ambil dari ini ada kita tulis kelas ada ya teman-teman SMP tampil berkelas itu, jadi mereka punya niat positif, niat bagus, pergi lapor di guru SMP tampil gitu. Suatu yang luar biasa sekali. Itu contohnya itu saksi yang tidak diam, saksi yang langsung kasih tahu. Bullying atau perundungan dapat memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi korban, pelaku, maupun saksi. Nah, yang pertama, dampak pada korban. Korban bullying dapat mengalami berbagai dampak negatif seperti rendahnya rasa percaya diri, depresi, kecemasan, bahkan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Yang kedua, pelaku. Pelaku bullying dapat mengalami masalah emosional dan perilaku yang seringkali berlanjut hingga dewasa. Mereka juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan keterlibatan dalam perilaku kriminal. Yang ketiga, dampak pada saksi. Saksi akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Saksi juga merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dia juga dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian yang masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada tugas akademik. Ini ada dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Oke, korban bullying seringkali mengalami kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, takut sekolah. Ini kalau contohnya sudah kena bullying, pasti dia kepercayaan diri itu hilang. Yang awalnya tadi dia pede, dia percaya diri, kesana kemari dia santai. Tapi kalau sudah kena bully, sudah dengan kata-kata yang mau jadi hati sampai hati, pasti dia kepercayaan diri itu menurun. Dia akan malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Dia akan rasa kayak, orang-orang lain kenapa kayak asing saya begitu. Dia malu pastinya. Ujung-ujungnya dia takut ke sekolah. Karena perasaan itu akhirnya dia takut pergi ke sekolah. Takut nanti sampai di sekolah teman-teman bully lagi. Takut nanti sampai di sekolah jalan sedikit orang ngomong begini. Akhirnya kemudian langsung ke keempat dia
dia bilang, kalau saya datang sekolah ini percuma, nanti teman-teman itu ada yang mati saya, teman-teman ini bisa terus. Terus dia akan merasa kesakitan fisik dan psikologis. Dia punya fisiknya akan terganggu, dia punya pikiran. Dia pasti akan pikir terus, mereka lama-lama nanti pikir-pikir terus begitu, dia jadi malas makan, akhirnya dia punya fisik sudah terganggu. Terus dia menderita ketakutan sosial. Habis itu timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Saya menyimpulkan ada beberapa cara agar bullying bisa dicegah dalam lingkup sekolah. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Sekolah dapat memberikan edukasi dan pelatihan mengenai bullying untuk siswa, guru, dan staf. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, seminar, dan kegiatan yang mempromosikan kesadaran terhadap bullying dan cara mencegahnya. Yang kedua, kebijakan sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait bullying. Kebijakan ini harus mencakup tindakan preventif atau pencegahan bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku bullying. Yang ketiga, membentuk komunitas anti-bullying. Sekolah dapat membentuk komunitas anti-bullying seperti kelompok siswa dan staf yang bertujuan untuk mempromosikan kesadaran dan mencegah bullying. Yang keempat, peningkatan pengawasan. Sekolah dapat meningkatkan pengawasan di area-area yang rawan seperti toilet, koridor, dan ruang kelas kosong. Yang kelima, melibatkan orang tua. Sekolah harus melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan bullying. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan orang tua, buletin sekolah, dan diskusi dengan orang tua mengenai bagaimana mencegah bullying di rumah dan di sekolah.